Well, hola people, konnichiwa. Balik bersama Salvian di channel Kudetek. Kalau kalian lihat ya, data survei terbaru dari Steam, hampir 60% usernya masih pakai monitor dengan resolusi Full HD 1920 x 1080p. Itu 60% tuh banyak banget, Bre. User aktif di Steam sekarang kurang lebih ada 25 juta user gitu ya. Berarti ada lebih dari 15 juta user yang pakai monitor Full HD. Anggapanlah ukuran monitor yang dipakai tuh ya 24 inci. Ya karena memang banyak yang bilang, "Wah, 27 inci kagak cocok Full HD." Yaudah, 24 inci dah gitu kan. Ya berarti pasar monitor gaming 24 inci masih tetap jadi lahan basah yang menggiurkan sampai sekarang ini, Bre. Pantesan aja ya, LG nyoba comeback dengan menghadirkan LG Ultra Gear 24GS60F. Kira-kira bakal membantai atau akan terbantai nih, Bre? Coba tulis di kolom komentar. Kan belum di review ya. Soalnya persaingan di pasar 24 inci gaming terkenal berdarah-darah ya kan. Oke lah, langsung aja kita bahas. Ini dia monitor LG Ultra Gear 24GS60F. Pertama, tentu pembahasan soal harga, Bre. Sebab ini yang paling sensitif di pasar 24 inci gaming ya kan. Kalau kita cek di websitenya LG, monitor ini dibanderol dengan harga 2 juta lebih 58.000. Tapi kalau dicek di Tokopedia bisa dapat 1,9 juta aja tuh. Tapi kalau kalian belinya di webnya LG bisa dapat diskon tambahan kok ya kan. Kalau ngomongin harga kompetitor ya kan, monitor ini bukan jadi yang paling murah dan bukan yang termahal juga gitu. Ya ada di tengah-tengah lah. Sosok lah ya kan. Kayaknya udah dulu lah kita ngebahas harganya gitu kan. Dan kita lanjut ngebahas desain dari monitor gaming dari LG ini yang bener-bener baru launching tahun 2024. Ini fresh banget bang, fresh from di pabrik gitu ya kan. Tampilan sisi depannya tentu punya 3 titik bezel-less yang emang setipis ini, Bre. Tapi kalau panelnya udah nyala, wow, bordernya agak berasa nih bang, gitu kan, sekitar 4 mm. Kalau bezel bagian bawah seperti biasa, Bre, ada emboss branding di bagian tengah, tapi ukurannya mini. Dan yang menarik perhatian nih, ada stiker Nvidia G-Sync gitu kan. Aku bilang kan, hah? Monitor 24 inci, harga 1,9 juta, ada fitur G-Sync-nya. Gimik gak nih gitu? Tapi pas kita cek di webnya Nvidia, ternyata real ya kan, no fake gitu kan. Monitor ini terdaftar kok. Jadi stiker ini nggak bisa ditempel sembarangan ya, Bre ya. Karena emang Nvidia itu menyematkan chip khusus di monitor berstiker G-Sync. Dengan stiker ini, Nvidia udah memvalidasi bahwa monitor ini akan terhindar dari artifak gitu, seperti screen tearing ataupun screen stuttering, dengan catatan hardware-nya kompatibel, Bre ya kan. Kalau kalian pakai platform PC, minimal pakai GTX 650 Ti ke atas ya kan. Sedangkan buat laptop minimal punya distri GPU GTX 970M ke atas. Ya itu mah udah spek lawas ya kan. Ini PC yang kita pakai udah pakai GTX 1660 Super nih. Bentar lagi tayang nih rakitan PC-nya. Tunggu aja ya. Oke lah, kita lanjut ngebahas desainnya lagi ya kan. Ciri khas grill lingkaran di sisi belakang ternyata tetap dipertahankan oleh LG di sini. Tapi desain ini nggak sembarangan, Bre. Grillnya bukan dummy ya. Beneran bolong dengan lapisan mesh tentunya, Bre. Kenapa bolong, Bang? Menarik nih. Ya karena berfungsi juga sebagai pembuangan panas atau exhaust, Bre. Soalnya kan ini monitor gaming high refresh rate, pasti komponennya panas pas jalan full performance gitu. Terus di sini ada logo Ultra Gear, ada lubang buat baut VESA mount 100x100 mm dan juga percolokan yang cukup simple di sini. Cuma ada port power, port jack audio out, satu buah port HDMI 2.0 dan satu buah display port 1.4. Perlu jadi perhatian ya posisi percolokannya. Usahakan posisi monitor ini jangan terlalu mepet sama tembok biar konektor HDMI atau DisplayPort-nya tuh nggak mentok ke tembok. Tapi bagusnya sih kabel manajemen jadi lebih rapih karena kabelnya tuh nggak kelihatan banget sih ya. Kalau kalian mencari joystick atau pertombolan di sisi belakang ini, nggak akan ketemu, Bre. Karena posisinya tuh tepat di tengah bawah frame monitor ini berupa satu buah joystick. Buat tampilan OSD-nya menurutku terlalu gaming ya. Temanya tuh didominasi warna gelap dan sedikit aksen merah. Jujur ini bukan selera aku pribadi ya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting UX-nya tetap informatis dengan beragam preset gaming mode dan beragam settingannya. Dan OSD-nya tuh bukan OSD default itu yang warna biru jelek gitu kan. Ini udah oke lah. Kalau buat stand-nya, punya base yang minimalis berbentuk V, dimensinya nggak terlalu makan tempat, cuma 18x33 cm. Jadi buat kalian yang masih pakai meja rias, emak kalian atau pakai meja hibahan sekolah, harusnya masih muat nih monitor. Dan buat pergerakan ergonomi stand-nya, ini minim banget ya. Cuma bisa tilting doang. Tilt down -5 derajat dan tilt up 15 derajat. Jadi saran dari aku, harus
harus pakai third party stand kalau emang butuh banget tuh. Apalagi kalau meja kalian tuh fix nggak bisa naik turun, ya wajib lah ya punya stand monitor yang bisa high adjustment dan bisa swivel lah gitu. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas spesifikasi dari panel yang dipakai nih. Monitor ini pakai panel IPS flat berukuran 24 inci dengan resolusi Full HD, refresh rate-nya up to 180 Hz dengan claim response time up to 1 millisecond GTG. Kalau ngomongin gaming ya, kita cek lagi data dari Steam. GPU atau VGA yang dipakai para user masih didominasi GPU kelas mid-range seperti 1650 sampai RTX 3060 bre. Dan kalau lihat game listnya, beberapa bergenre FPS dan Battle Royale masih mendominasi 8 besar most played game gitu. Dan buat kualitas panelnya pas udah kita tes ternyata cakep ya. Secara default jalan di preset custom gak diapa-apain. Coverage gamut sRGB-nya perfect, sedangkan gamut P3-nya cukup tinggi di 85%. Termasuk papan atas lah buat kelasan 24 inci gaming bre. Kalau soal data brightness-nya, minimumnya udah cukup redup, angkanya tuh di 35 nits. Tentu makin redup makin nyaman ya buat dipakai di ruangan minim cahaya. Sedangkan maksimumnya tuh tembus di 350 nits. Salah satu yang paling terang bre buat monitor kelas 24 inci. Kalau angka rasio kontrasnya ya cukup lah ya, karena standarnya kan 1:1000. Dan buat color akurasinya sebenarnya udah cukup akurat di 1,86 delta E. Tapi ternyata bre, angka ini tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan monitor 24 inci lainnya gitu ya kan. Sebelum kita kalibrasi, saya tes berbagai color temperaturnya. Tapi ternyata yang terbaik rasio kontrasnya tetap yang default ini bre. Jadi kita putuskan kalibrasi dengan preset default dan settingan optimalnya sebagai berikut. Dan setelah dikalibrasi, coverage gamutnya tuh meningkat 1%. Tapi buat angka brightness dan kontrasnya cenderung stagnan nih. Malahan white point-nya tuh yang semakin rapi dan imbasnya color akurasi jadi lebih akurat di angka 0,64 delta E. Dan seperti biasa, ICC profile-nya bisa kalian download di link pada kolom deskripsi bre. Dan kita lanjut performa motion blur dan ghosting di panel ini bre. LG udah nyiapin 4 preset response time yang defaultnya jalan di preset fast. Detail UV-nya di semua preset hampir mirip bre. Sama-sama ngeblur gitu. Mungkin di preset faster aja bre yang sedikit lebih detail. Kalau buat efek ghostingnya emang sih ya di preset fast udah cukup minim ghosting. Tapi di preset normal lebih konsisten lagi. Baik itu di baris tengah, medium, dan redup. Ya sama-sama udah lumayan minim efek ghosting yang ada di belakang UFO bre. Jadi menurutku pakai aja preset normal lah. Jadi bre, itu dia ulasan atau review dari kami ya mengenai monitor terbarunya dari LG, itu monitor gaming LG Ultragear 24GS60F. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Monitor ini bakal dapat persaingan ketat dari AOC 24G4E, MSI G244F, dan juga Asus VG249Q3A yang kalau dilihat dari harganya emang cuma terpaut 100 ribuan aja ya kan. Dan gimana soal garansi atau after sales-nya ya kan? LG tuh kita sama-sama tahu lah ya kan, brand yang udah jualan berbagai barang elektronik di Indonesia sejak tahun 1990-an lah kalau nggak salah ya. Dan buat produk LG Ultragear 24GS60F ini bakal dapat masa garansi selama 3 tahun full, meliputi garansi panel, garansi spare part, dan juga garansi servis. Dan satu lagi ya, LG menawarkan one-to-one replacement alias pergantian unit jika ditemukan dead pixel ya. Langsung aja hubungin toko tempat kalian beli monitor ini gitu. Dan untuk periode pergantian unit ini berlaku 3 bulan sejak tanggal pembelian kalian bre. Dan sekarang kita ngomongin soal plus minusnya gimana nih ya kan. Plusnya dulu, soal data color panel udah ajib nih ya, terutama buat coverage gamut dan brightness-nya yang di atas rata-rata bre. Terus kualitas ghostingnya udah lumayan bersih. Harusnya buat main game FPS bakal lebih jago bre. Tapi tetap tergantung pilotnya juga sama skill kalian sih ya. Dan kalau nilai minusnya jelas ini stand bawaannya minim banget pergerakan ergonya ya. Saran dari aku sih spare budget lagi agak 200-300 ribu buat beli bracket stand atau arm stand gitu ya. Ya kalau mau beli gas, beli linknya kita taruh di deskripsi ya. Link afiliasi gitu ya. Tapi terserah kalian, kalau misalkan kalian nggak butuh-butuh amat third party stand ya pakai aja stand bawaan dari monitor ini ya kan, walaupun minim ergo ya kan. Dan kira-kira itu dia bre ulasan atau review dari kami. Gimana menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar gitu mengenai monitor ini, dan like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini bre. Selfie yang selaku di channel Mucaman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Mantap.